apalagi namanya itu ya kan? Itulah dia. Lupa dan tak ingat. Baik, nah seperti ini kondisinya. Jadi di awal sudah saya terangkan tadi mana. Langkah penyusunan laporan keuangan, ya kan? Langkah udah kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Langkah penyusunan laporan keuangan yang pertama, nih, tentukan tanggal awal penyusunan laporan. Jadi sepakati dulu dengan pengusahanya atau ownernya atau apapun ya yang pemilik perusahaan. Mulai tanggal berapa nih mau disusun laporannya? Awalnya mulai kapan? Begitu dapat disepakati tanggalnya, baru kamu buat namanya yang kedua buat neraca awalnya. Ya, buat neraca awalnya. Neraca awal itu apa isinya, Pak? Posisi harta, hutang, dan modal di tanggal yang sudah kita tentukan tadi. Atau yang sudah kita sepakati tadi. Itulah dia yang namanya neraca awal seperti yang Kertajaya itulah. Jadi contohnya langsung tengok aja Kertajaya itu. Ya, seperti itulah dia. Jadi kamu tanya sama pemiliknya, ya jangan dipaksakan, maksudnya kalau Kertajaya itu ada piutang sekian, ya jangan, kalau nggak ada piutang jangan dipaksakan. Ya, kalau nggak ada hutang ya jangan dipaksakan. Ya, yang ada aja lah. Apa contohnya usahanya? Misalnya, ada kira-kira kebayang kalian? Ada kebayang kalian? Usaha apa yang mau kalian catatkan? Mungkin tetangga, uak, opung, apa semua, tulang, apalah pokoknya. Siapa? Kalau penjahit, Pak. Apa itu Nanda? Penjahit, Pak. Bisa? Menjahit. Oke, kita mulai dari posisi menjahit ya, biar nanti kawan-kawan lain. Nanti kalau pas lagi di grup bisa aja tanyakan. Kalau usahanya ini Pak, kalau usahanya itu Pak, boleh nanti kita. Masih ada? Oh bukan. Yang tadi. Oh ini dia. Oh ya. Kasih. Kalau nanti pun di grup silahkan tanyakan saja. Pak, kalau usahanya ini Pak, kalau usahanya itu Pak, di grup silakan dibuatkan. Biar nanti kita tuntun apa yang harus kamu lakukan. Tapi kita oke lah. Tadi Nanda udah buka. Kalau kamu mau mencatatkan laporan keuangan penjahit. Dia laki-laki atau perempuan nih Nanda? Laki-laki, Pak. Laki-laki ya, cocok. Ya kan, bisa kebayang kita kan. Kalau perempuan kadang-kadang entah apa mesinnya. Nggak ngerti kita. Kan gitu. Baik. Nah, kita kembali ke yang tadi, yang langkah-langkah penyusunan laporan keuangan tadi. Yang pertama kita tentukan tanggal penyusunan awal penyusunan laporan. Jadi tanggal 1 misalnya, tanggal 1 November tadi kan. Lalu dianggap memang kemungkinan kecil lah ya Nanda dia punya laporan keuangan kan? Iya, Pak. Enggak, kayaknya nggak ada lah ya. Sebelumnya belum ada lah tuh ya. Belum lah tuh ya. Ya kayaknya belum ya kan. Tapi ya itulah. Tapi usahanya udah lama ya berkembang Nanda. Udah, Pak. Berapa tahun udah? 20 tahun udah, Pak. Iya, itu siapamu? Atau Om? Oh. Iya, Pak. Om kamu. Bagus. Ya, jadi coba kita lihat. Ini sama seperti pelatihan saya hari ini sebenarnya. Project based learning katanya. Baik, sudah ditentukan neraca awalnya di sini, kamu harus komunikasi, kamu harus tanya sama ommu itu posisi harta, hutang, dan modal. Maksudnya kas untuk usaha berapa Om per tanggal 1 November misalnya kalau dia mau 1 November. Kas untuk usaha berapa? Tanya. Berapa lah katanya juga. Ya sepakatnya aja berapa. Kan gitu 100.000, 200.000, ya silakan ditulis. Ditulis di sini. Ya kan ditulis ada di sini. 200.000 misalnya. Tuliskan aja di situ. Lalu piutang usaha misalnya. Piutang usaha berapa? Ya tanya. Tertanggal, ingat ya, tertanggal 1 November. Om punya tagihan ke siapa aja dan berapa? Nah, gitu nanyanya. Ya. Om punya tagihan ke siapa dan berapa? Ke siapa aja dan berapa? Masing-masingnya kan gitu maksudnya kan. Tanyakan. Oh, si Anu sekian, si Anu sekian, si Anu sekian. Tuliskan. Dirurut seperti seperti soal Kertajaya itu. Dikasih tahu secara total dia dapat kan gitu ya. Secara total dia dapat, secara rincian customer
dia dapat juga, kan gitu. Oke, itu yang kedua. Ini contohnya tukang jahit ya. Biasanya ada piutangnya itu kan Anda. Ada dia bawa tapi belum bayar. Ada, Pak. Nah, biasanya kalau tukang jahit itu biasanya ada piutangnya. Ya, biasanya tukang jahit itu ada piutangnya. Ada tagihannya, kan gitu ya. Lalu yang ketiga, apakah ada persediaan barang dagangan? Ya, kalau ada persediaan barang dagangan, dia ada dia stok-stok kain rupanya. Ada, Pak, satu rumah lebih. Kain semua. Iya, Pak. Kain yang udah jadi sama kain yang belum jadi. Oh, begitu. Besar dong itu tukang jahitnya. Besar, Pak. Ada dua Oh, pun rumahnya, Pak. ya udah. Satu khusus muda, satu untuk dia Pasti, tinggal. pastikan dulu usahanya itu satu usaha berapa orang ininya ya, berapa orang pemiliknya ataupun berapa orang pengelolanya. Baik. Kalau misalnya persediaannya sudah ada, ya di list lah persediaannya. Di list persediaannya. Biasanya dia ada juga sih itu catatannya ya. Kalau ada catatannya silahkan kamu bantu di Excel kan. Kamu bantu di Excel kan. Nah, mengenai harga atau nilai ya harga. Nah, di situ saya tulis di situ prediksi kenapa biasanya kalau pengusaha-pengusaha yang perorangan ini, perorangan lah istilahnya kan punya sendiri, itu biasanya dibuangnya bukti-bukti belanjanya itu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi cara kita adalah memprediksinya. Memprediksinya itu maksudnya mengkira-kira berapa. Ya, harga beli ya, bukan harga jual. Ya, harga beli, jangan harga jual. Ya, harga beli. Itulah kita masukkan ke nilai persediaan barang dagangan. Tuliskan di situ. Di list boleh di situ. Lalu muncul aset tetap. Nah, aset tetap kalau tukang jahit mah aset tetapnya mesin jahit pastinya. Ada mobilnya? Ada, Pak. Ada. Mobilnya memang untuk usaha. Satu lagi Iya, enggak. memang untuk usaha. Memang, Pak, satu. Memang untuk usaha itu aset tetapnya. Berapa harganya? Nah, kembali saya bilang tadi di prediksi. Ya, diprediksi aja berapa harganya. Nanti setelah itu dapatlah totalnya. Kita dapat total angkanya ya, total asetnya. Dengan nilai-nilai persediaan, nilai piutang, nilai aset tetap yang diprediksi, dapatlah nilai total asetnya. Kan gitu? Dapat nilai total asetnya misalnya 100 lah misalnya. Kalau misalnya totalnya 100 lah asetnya. Nah, kita tanya lagi sama dia, hutangnya berapa? Ada nggak hutang beli apa ini? Oh, ada katanya kan. Berapa hutangnya, Om? Hutangnya 30 lah katanya bisa kan. Tadi misalnya contohnya total aset kita 100. Ini angka prediksi aja nih. 100 mau 100 juta, mau 100 apa terserah. Pokoknya 100 lah intinya kan gitu kan. Lalu ketika dia bilang hutangnya berapa, sama siapa aja Om? Oh sama si ini sekian, namanya total misalnya 20. Nah, tulislah 20. Otomatis modalnya berapa Anda? Modal berapa jadinya? Kalau total aset 100, hutang 20, modal berapa jadinya? 80, Pak. Ya, modal 80. Kan udah dapat angkanya. Udah dapat neraca awalnya kan? Kan sudah dapat neraca awalnya. Nah, dari situlah startnya. Dari situlah startnya kamu memulai pencatatan. 1 bulan aja ya. Saya berharap proyek ini kamu dapat 1 bulan aja. Kamu catatkan transaksi selama 1 bulan. 1 bulan atau 20 transaksi ya. 1 bulan atau 20 transaksi. Artinya gini, kalau dalam 1 bulan lebih dari 20 transaksi, ya udah 1 bulan. Berapa transaksi dalam 1 bulan itu? Kalau dalam 1 bulan dia kurang dari 20 transaksi, tambah 1 bulan lagi. Jadi 20 transaksi. Ya, jadi 20 transaksi. Itu dia. Jadi saya sih berharap 20 transaksi. Banyak sikit ya kan. Jangan sikit kali, kan nggak enak. Ini proyek sampai akhir semester ya, UTS ya. Ini sampai UTS. Nanti UTS dikumpulkan. Kalau UTS kalian berhasil mengumpulkannya, udah. Mudah-mudahan A di tangan lah itu. Insyaallah A di tangan. Ya, jadi dapatlah seperti ini. Kan gitu. Setelah disusun neraca awal, maka diotorisasi ya.
diotorisasi oleh pemilik. Ngerti maksudnya diotorisasi oleh pemilik? Ditandatangani, disahkan. Jadi ini bukan main-main, gitu loh. Ini project. Ini bukan main-main. Kamu harus sahkan dia. Om, segini om. Neraca awal om. Oh sedikit kali katanya. Ya, jadi yang berapa om? Kan itu tinggal kita pancing aja kan. Berapa maunya om? Oh bikinlah, persediaannya banyak. Oh ya berapa? Tambahkan. Itu kan prediksi. Terbuka masih terbuka angka itu. Maksudnya kan. Itulah, nah tinggal kalian aja berdiskusi dengan ownernya. Kan gitu kan, sudah dapat diotorisasi, diteken sama dia. Tanggal berapa ditandatangani. Itu sudah sah jadi dokumen. Nah, selanjutnya kamu bisa baca di situ. Setelah penetapan itu, kita mengumpulkan bukti-bukti transaksi yang terjadi di usaha tersebut. Kalau bukti tapi transaksinya terjadi, buatlah catatan. Jadi gini, terkadang pengusaha-pengusaha kecil itu atau pengusaha-pengusaha orang pribadi, bukan kecil sih ya, orang pribadi ya. Orang pribadi itu memang buktinya tidak lengkap. Nah, sekarang sekaligus kita mengedukasi atau mengajari menuntun lah supaya dia lebih rapi dalam pencatatan. Kalau ditanya apa untungnya sama saya, Nanda, aku udah laporan keuangan, kira-kira kok kasih tahu dulu Nanda apa untungnya? Nah, coba Nanda bisa kasih tahu enggak? Apa kira-kira? Apa untungnya kalau saya sudah buat laporan keuangan, Om? Apalah untungnya Nanda kalau kau buatkan laporan keuangan, Om? Bulan November. Apalah keuntungan Nanda untuk Om, katanya. Kira-kira kamu jawab apa, Nanda? Iya. Itu tandanya kamu harus paham konsep, Nanda. Ya, pelajari teorinya. Ya, pelajari teorinya. Kemarin teori di awal kan sudah saya bilang. Di awal, inilah kita balik ke awal semesternya. Jadi istilahnya kamu harus paham dulu apa yang guna yang kamu kerjakan ini. Apa guna saya buat laporan keuangan? Ada beberapa teori tentang laporan keuangan. Pertama, pertanggungjawaban. Ngapain pertanggungjawaban? Biasanya orang pribadi nggak suka yang kayak gitu. Untuk apa sama saya pertanggungjawaban? Orang usaha saya sendiri, rugi saya sendiri. Mau apa kalian? Kan gitu. Itu satu. Tapi kalau memang dia tertarik, ya boleh-boleh saja kamu sebutkan untuk pertanggungjawaban Om. Kepada siapa katanya? Ya kepada Om sendirilah. Nggak lucu lah katanya juga ya kan. Yang kedua kamu bisa lihat teorinya. Itu umumnya untuk perhitungan perpajakan. Ya, untuk perhitungan perpajakan. Jadi apalagi sekarang dengan galaknya pemerintah mencari uang, ya kan, lagi kere negara kita ini. Jadi harus dicari sumber-sumber dana, termasuklah perpajakan. Jadi dengan kamu bisa membuatkan laporan keuangannya, maka dia tahu kewajiban perpajakannya sebenarnya berapa. Itu yang biasanya orang tertarik. Biasanya orang tertarik untuk itu. Yang ketiga biasanya kalau mau minjam ke perbankan. Kalau mau minjam ke perbankan secara umum meminta laporan keuangan sesuai standar. Maka kalau kamu sudah berhasil menyusunkan laporan keuangan usaha umum itu, maka kalau dia memajukan pembiayaan atau pinjaman ke bank akan dengan senang hati bisa mengevaluasi usahanya untuk bisa diberikan pinjaman. Jadi ada 3 ya secara umum, ada 3, yaitu pertanggungjawaban, pelaporan perpajakan, sama pembiayaan, permohonan pembiayaan. Itu dari saya teorinya. Ya kan, itu teori dari terapan. Kalau di buku-buku banyak lagi. Ya silahkan kamu cari saja. Kamu baca lagi ya Nanda. Jadi yang ke yang lain pun demikian ya. Kalau misalnya kamu menawarkan diri kepada saudara-saudara kamu, om, uak, tante, apapun itu yang punya usaha, lalu kamu tawarkan, sinilah Wak, aku yang buatkan laporan keuangannya, misalnya gitu ya. Lalu untuk apa katanya? Kamu harus bisa jawab. Ya, itulah pemahaman kamu tentang pelajaran ini.
Jadi pelajaran kita ini udah pelajaran membumi istilahnya. Akuntansi itu bukan di langit ya, bukan di awang-awang. Akuntansi itu udah di sekitar kita. Ya, jadi tinggal tanya, bilang sama dia tadi seperti yang saya bilang. Mudah-mudahan dia tertarik. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini project. Begitu kamu sudah dapat bukti-bukti begitu kamu sudah dapat neraca awal, lalu kamu kumpulkan bukti-bukti transaksinya. Mulai tanggal tersebut, kamu minta bukti-bukti transaksinya. Kamu kumpulkan. Tapi nih, ada satu solusi, ada masalah sering terjadi seperti yang saya bilang tadi, bukti-buktinya kadang dibuangnya, dia enggak ingat. Dibuangnya. Nah, kamu bisa buat modelnya seperti soal di pengantar akuntansi itu. Catatannya. Kamu bantu catat dengan mewawancarainya. Contoh misalnya. Tanggal sekian apa aja transaksinya? Oh, tanggal sekian beli ini sekian. Dia ngikatnya di kepalanya aja. Kamu bantu catat. Kamu bikin formatnya seperti format soal akuntansi, pengantar akuntansi itu. Yang tanggal transaksi nilainya. Tanggal transaksi nilainya. Kan gitu kan? Seperti itu. Kamu buatkan catatan seperti di soal itu. Ya, kamu buatkan seperti itu. Begitu sudah dapat selesai. Dalam 1 bulan sudah cukup. Baru kamu jurnal. Pakai jurnal umum saja ya. Kalau kamu di semester 1 ini, saya minta pakai jurnal umum saja. Ya. Jadi kamu catatkan ke jurnal umum. Udah kumpul ini ya. Pertama dokumen yang harus kamu siapkan, neraca awal. Neraca awal. Ya. Yang kedua, bukti-bukti transaksi plus catatan transaksi. Ya kan? Yang ketiga, jurnal umumnya. Kamu buat jurnal umumnya ya, di double folio atau di Excel pun boleh. Saya boleh terima loh di Excel. Nggak ada masalah sama saya. Di Excel terlalu takut misalnya salah tulis atau apa jumlah, boleh di Excel. Ya kan? Kamu catatkan di Excel. Sudah kamu catatkan di Excel jurnal-jurnalnya, debit kreditnya ya. Debit kreditnya lalu kamu buat buku besarnya. Kamu buat buku besarnya. Masing-masing akun. Akun yang mana, Pak? Ya akun yang dari neraca awal tadi lah. Tapi kalau ada yang baru, Pak, ya buatlah baru. Pendapatan misalnya. Biaya ini misalnya. Biaya itu misalnya. Ya buat aja. Buat aja akun barunya. Terkait transaksi yang terjadi. Terkait transaksi yang terjadi. Buat aja akunnya. Tergantung transaksi yang terjadi. Tuh. Yang ke-5 tadi. Ya kan, buat buku besarnya. Buat buku besarnya, setelah buat buku besarnya, buatlah worksheet dan neraca lajurnya. Neraca saldo dan worksheetnya. Sudah dapat neraca saldo beserta worksheetnya, baru kamu dapatkan laporan keuangannya. Nah, itulah dokumen-dokumen yang kamu siapkan. Kamu kumpul sama saya hard copy-nya ya. Kamu harus kumpul sama saya hard copy, enggak soft copy. Nanti silakan dikirim pakai JNE. Ya, silakan pakai kirim dengan JNE, kirim ke saya. Di tanggal batasnya tanggal UAS. Tanggal batasnya adalah tanggal UAS. UAS kita Desember kayaknya atau awal Januari. Awal Desember katanya. Tanggal 6. Ajaib juga kalian. Ya kan? Itu kalau yang mau. Tapi soal ujian semester ada kok. Kalau ujian semester, kalau nilainya yang asli ya alhamdulillah ya kan, atau astagfirullah lah. Kita tengok aja nilainya nanti ya kan. Akhirnya kayak mana. Tapi kalau kamu sudah buatkan project ini, insya Allah nilainya maksimal. Ya, insya Allah nilainya maksimal. Ya, saya tidak bilang kamu salah atau benar, kerjakan dulu. Ya, saya butuh kamu mengerjakannya. Karena ini project based learning namanya. Project based learning. Jadi kamu buatkan hasil yang saya step tadi yang saya sebut. Ini kan direkam. Nanti upload kok di YouTube. Silahkan diulang, ditengok lagi apa tadi yang saya omongin. Ya. Oke, ada pertanyaan?
Pak, Ya, kalau misalnya perusahaannya kan kayak kecil-kecilan gitu kan Pak, terus kayak beli barangnya gak ada bukti transaksinya itu gimana Pak? kan sudah saya bilang tadi Astri, kamu buat model catatan seperti soal itu. Oh iya, berarti buat Dibuat sendiri aja berdasarkan informasi dari si pemilik ataupun pelaku usaha. Ya, jadi informasinya dari pelaku usaha itu kita tulis ya tanggal sekian beli ini, tanggal sekian beli ini. Itu kita dapatkan informasinya dari pelaku usaha dan ingat itu diteken ya. Itu diteken. diteken. Iya, lembarnya itu diteken sama si pelaku usaha. Terus tadi Bapak ada minta hak kopinya itu maksudnya gimana Pak? Itu semua dokumennya itu nanti dikirim ke saya. Oh, semua dokumen yang saya kerjakan dikirim ke Bapak gitu? Iya, dikirim ke saya. Nah, Pak. Ya, ya. Kalau misalnya yang via Excel, di print, Ya di print lah, Karena yakin saya kalau kamu yang di Excel pun kan memang yang aslinya, enggak lah mungkin contekan kan. Ya. Aslinya kan memang kan usahanya beda-beda nih. Jangan ada yang usahanya yang sama ya. Ada tetanggaan Glenn? Enggak ada kan? Mana tahu ada jauh-jauhannya Glenn. Ada lagi? Ada lagi kira-kira? Pak, kalau misalnya ngerjainnya di Excel, tanda tangannya gimana? Itu yang jurnal umum aja. Yang di Excel itu kan yang jurnal umum. Oh, yang ditandatanganin yang di soalnya itu ya, yang Pak? Di soalnya itu pakai tulis tangan aja kalian. Ya kan? Itu transaksinya ya 20 transaksi lah. Kan gitu minimal ya. Minimal 20 transaksi. Oke, ada lagi kira-kira? Pak, kalau buktinya di buku kan? Kalau buktinya di buku ya udah di foto atau di print lah ya kan, di fotokopi atau di foto lah gitu ya. Pokoknya itu sebagai bukti. Dia dicatat-catatnya di buku gitu kan. Ya silakan di foto aja. Itulah jawaban. Ya. Biasanya kalau bukti gajinya itu di buku. Ya, boleh di foto aja atau di print, di fotokopi. Di foto lalu diprintkan. Nah, itu sebagai bukti. Itu kan nanti tanggal berapa itu kan sebagai bahan jurnalnya kan. Biaya gaji misalnya kan. Ya udah tanggal berapa biaya gaji di debit, kreditnya kas, itu kan jumlahnya itu kan berdasarkan catatan yang di buku itu kan. Nah, ya udah, itu udah di fotokopi atau di foto, di print. Itulah dia bukti transaksinya. Ya, itulah bukti transaksinya. Ada lagi? Ya. Saya kira pokoknya terbuka untuk diskusi kita di grup nantinya terkait dengan proyek ini. Tapi yang paling mendesak nanti ini kamu kerjakan dulu yang soal 82 untuk sampai dengan hari Senin depan. Ya, saya kira itu. Kalau memang tidak ada lagi, kita tutup dengan hamdalah. Ini hadir semua nih. Hadir semua.